Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Surakarta, tidak lupa membeli soto. Dengan semangat membara, izinkan saya berpidato. Jalan-jalan ke Surakarta, tidak lupa membeli semangka. Wahai teman-teman semua, jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tak ada kata yang lebih indah daripada banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salam yang lebih hangat daripada banyak mengucapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua yang berbahagia, pripun kabare? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah keadaannya diberikan kesehatan. Semua yang berbahagia, teman-teman dai dan daiyah yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Husnul Hatimah dari Universitas 11 Maret Surakarta untuk menyampaikan sebuah video pidato atau sebuah video dakwah dengan judul Mencetak Insan Cendekia Berakhlak Mulia. Hadirin sebangsa dan setanah air, serta yang insya Allah dirahmati Allah. Apa sih yang dimaksud insan cendekia itu? Insan cendekia adalah orang yang terpelajar, adalah orang yang terdidik, orang yang berilmu, orang yang berakhlak mulia. Kakak, kalau begitu aku ingin menjadi orang yang berilmu, orang yang berakhlak mulia, orang yang menjadi insan cendekia. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah kita tengok sejarah panjang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan teladan untuk kita menjadi insan cendekia. Beliau merupakan teladan agar kita memiliki akhlak yang mulia. Lihatlah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling berprestasi dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak hanya prestasi di bidang dakwah, melainkan pendidikan, pemerintahan, politik, dan ekonomi. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabat yang mengikutinya namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kakak, aku juga ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang insan cendekia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling berprestasi, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling hebat iman dan takwanya. Bahkan Allah menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, seperti yang telah ada dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jelas dengan ayat itu, kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi bangsa, ketika ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang insan cendekia, orang yang berprestasi, harus berkiblat pada arah Nabi. Lantas kakak, bagaimana cara kita untuk menjadi insan cendekia yang berakhlak mulia? Yang pertama adalah mengoptimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita.
baik itu pikiran kita, hati kita, maupun fisik kita. Kita gunakan potensi yang telah Allah berikan untuk kebaikan, untuk di jalannya. Kita tempa pikiran kita dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, dan banyak belajar dari lingkungan sekitar. Yang kedua adalah memiliki motivasi untuk menjadi insan cendekia. Hadirin yang berbahagia, ketika kita ingin menjadi orang yang berprestasi, ketika kita ingin menjadi insan cendekia, kita harus memiliki motivasi untuk berprestasi, yaitu Nabi Muhammad beserta jajaran tokoh-tokoh Islam. Mereka patut kita contoh, patut kita jadikan teladan untuk menjadi insan yang cendekia. Kemudian yang nomor 3 adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah setelah kita berdoa, kita iringi usaha kita dengan doa. Berdoa kepada Allah tidak hanya ketika kita sedih, tidak hanya ketika kita dalam keadaan sempit, namun kita berdoa kepada Allah dalam segala keadaan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah kita memanajemen waktu. Untuk menjadi insan yang cendekia, kita harus memanajemen waktu kita. Kita gunakan 5 waktu kita sebelum datang 5 waktu kita. Hadirin yang berbahagia, lantas kunci terakhir agar kita menjadi insan yang cendekia adalah menghormati guru-guru dan ustadzah serta menyantuninya. Beliau telah mengajarkan ilmu kepada kita. Tanpa mereka, tanpa adanya ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita, kita bukanlah apa-apa. Untuk itu, mari bersama-sama kita menghormatinya, kita mendoakannya, dan kita menyantuninya. Hadirin yang berbahagia, di akhir video ini saya mengajak seluruh hadirin semua untuk berakhlak mulia, untuk menjadi insan cendekia berdasarkan akhlak Nabi. Jalan-jalan ke Surabaya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga Indonesia, semoga umat muslim yang ada di Indonesia dapat menjadi insan cendekia dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.